Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang perangkat lunak, organisasi, dan arsitektur komputer. Perangkat lunak adalah data yang diprogram disimpan di format secara digital dengan fungsi tertentu. Perangkat ini sendiri tidak memiliki bentuk fisik. Kamu bisa menggunakannya dengan perangkat komputer. Contoh-contoh perangkat lunak ada Opera Mini, WebEx Surface, Chrome, UC Browser, dan Firefox. Berikut merupakan fungsi-fungsi software. Software berfungsi sebagai dasar kebutuhan komputer agar dapat dioperasikan dengan baik. Kedua, software memiliki fungsi dalam mengatur hardware atau perangkat keras yang ada pada komputer. Dengan begitu, komputer yang digunakan dapat bekerja dengan baik sesuai pekerjaan apa yang dibutuhkan. Ketiga, software juga dapat digunakan sebagai penghubung antara beberapa software yang lain dengan hardware komputer. Yang keempat, software juga dapat berfungsi sebagai penerjemah pemerintah pada software lain yang ada dalam bahasa mesin. Dengan begitu, hardware pada komputer pun bisa mengerti dan menerima dengan baik. Terakhir, selain itu, perangkat lunak komputer ini juga dapat kamu gunakan dalam mengidentifikasikan sebuah program di dalam komputer. Jenis software berdasarkan distribusinya. Yang pertama, freeware merupakan salah satu jenis software yang tidak memiliki batas waktu tertentu. Yang kedua, ada hardware. Jenis perangkat lunak ini dapat diperoleh serta digunakan tanpa biaya. Yang ketiga, ada open source, yakni sejenis perangkat lunak yang dapat dibuka kode sumbernya. Yang keempat, ada malware, merupakan salah satu jenis dari software yang dianggap berbahaya dan bisa merusak apabila disalahgunakan penggunanya. Yang kelima, ada server. Server merupakan sebuah perangkat lunak yang dapat digunakan untuk keperluan tertentu. Yang terakhir, spyware adalah software yang khusus digunakan dalam memata-matai setiap aktivitas pengguna komputer. Spesifikasi software untuk komputer. Sistem operasi untuk mesin server, beberapa di antaranya seperti Sun Solaris, Microsoft Windows Server, FreeBSD, varian sistem operasi Linux untuk server, atau misalnya Caldera, Debian, Mandra, Red Hat, dan masih banyak lagi, serta sistem operasi khusus server yang lain. Berikut aplikasi yang menunjang layanan aplikasi jaringan komputer. Hal ini seperti web server, DNS server, database server, remote desktop, dan aplikasi penunjang jaringan komputer lainnya. Yang terakhir, aplikasi untuk mengelola lalu lintas jaringan, di antaranya seperti routing atau proses pengiriman data atau informasi yang dilakukan dengan meneruskan paket data yang dikirim pada sebuah jaringan satu ke jaringan yang lain, atau yang lainnya seperti NMS atau Network Management System. NMS di sini berarti pemantau jaringan network yang berguna dalam mengawasi jaringan komputer. Organisasi dan arsitektur komputer. Organisasi komputer adalah bagian yang terkait erat dengan unit-unit operasional dan interkoneksi antar komponen penyusun sistem komputer dalam merelasikan aspek arsitekturnya. Sebuah sistem komputer dapat bekerja dengan baik jika memiliki tiga komponen penting, yaitu hardware, software, dan hardware. Secara umum, komputer memiliki fungsi sebagai berikut. A. Melakukan pengolahan data atau data processing. B. Melakukan penyimpanan data atau data storage. Yang C. Melakukan pemindahan data atau data movement. Yang terakhir, melakukan operasi kontrol. Secara prinsip, hardware komputer dalam melakukan prosesnya terdiri dari tiga bagian, yaitu sebagai berikut. A. CPU berfungsi sebagai pusat pengolah data. B. Memori bertugas melakukan penyimpanan data. C. Perangkat input dan output berfungsi menjembatani proses masukan dan keluarnya data. Arsitektur komputer. Arsitektur komputer adalah suatu konsep tentang perencanaan dan struktur pengoperasian dasar dari suatu komputer. Pengertian lain dari arsitektur komputer adalah suatu seni dan ilmu tentang bagaimana merancang antara berbagai jenis komponen hardware komputer supaya menghasilkan suatu komputer yang
dibagi menjadi 2 level, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, level ISA atau Instruktur Set Arsitektur, B. Level Digital Logic. Pembagian 2 level tersebut kemudian diperbaiki 3 level pada tahun 1951 oleh Maurice Berthes sebagai berikut. A. Level ISA berisi perintah-perintah yang akan diinterpretasi oleh Digital Circuit Hardware. B. Level Interpreter adalah penerjemah yang terintegrasi dengan ISA yang berguna menjalankan setiap instruksi pada level ISA. C. Level Digital Logic merupakan komponen hardware yang menjalankan instruksi secara langsung. 3 level arsitektur tersebut jika diuraikan lebih lanjut akan membagi komputer menjadi mesin 6 level sebagai berikut. A. Level 0 atau level logika digital. B. Level 1 atau level arsitektur mikro. C. Level 2 atau level arsitektur perangkat instruksi. D. Level 3 atau sistem operasi. E. Level 4 atau level bahasa assembler atau bahasa rakitan. Yang F. Level 5 atau level bahasa tingkat tinggi. Spesifikasi software untuk komputer. Manfaat dari arsitektur komputer ada 4 manfaat besar dari arsitektur komputer, yaitu applicability, malleability, expandability, dan compatible. Fungsi arsitektur komputer: 1. Perbaiki komputer Anda dengan mudah. 2. Tingkatkan pengguna prosesor. 3. Tingkatkan pengguna. 4. Pastikan kelancaran komponen. Yang terakhir, memberikan gambaran tentang aplikasi yang akan dibuat. Sekian dari saya, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block.